Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu semua. Malam Bunda. Selamat malam. Iya, kelihatan wajahnya masih ceria-ceria ini ya. Masih semangat nggih, ibu-ibu? Masih Bunda. Inggih, karena masih ada tugas yang harus kita selesaikan juga malam ini. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya yang akan menemani dalam kegiatan fasilitasi Lokakarya 2 gitu nggih. Izinkan saya meng-share screen dulu. Apakah sudah bisa dilihat ibu-ibu? Sudah jelas Bunda. Iya. Nah, jadi pada kegiatan kali ini kita akan sama-sama belajar ya di dalam Lokakarya 2, yaitu dengan tema visi untuk lingkungan belajar. Nah, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, yaitu saya namanya cukup singkat, Fitriah, yang sehari-hari mengajar di SMA Negeri 1 Pelemahan, Kabupaten Kediri. Nah, kemudian untuk pertemuan ini saya juga sudah mengajukan beberapa kesepakatan belajar ya, yaitu seperti yang tercantum di layar Ibu Bapak. Nah, yang pertama, membuka diri terhadap perbedaan pendapat. Kemudian semua peserta membuka video. Jika terkendala, boleh izin off cam. Kemudian tekan ikon raise hand jika hendak bertanya atau menyampaikan pendapat. Kemudian yang berikutnya, semua peserta diharapkan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Kemudian kolom chat ini bisa kita manfaatkan untuk media berbagi pendapat dan juga pengalaman. Kemudian yang berikutnya, menjaga ketenangan ruang virtual dengan selalu memonitor mikrofon dan video agar pembelajaran menjadi kondusif. Nah, ini beberapa kesepakatan yang saya ajukan. Bagaimana ibu-ibu? Apakah ada yang perlu ditambahkan? Sudah cukup Bunda. Oke, sudah cukup nggih. Nah, jadi kita lanjut pada tujuan fasilitasi pada kegiatan kali ini, yaitu pada Lokakarya 2, yaitu bahwa calon guru penggerak nanti itu dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, tentunya ibu-ibu semuanya yang selama ini mengajar di kelas gitu ya, sudah pernah mengalami, membuat kesepakatan kelas. Pernah nggak Bapak Ibu atau ibu-ibu ya, ibu-ibu semua yang ada di sini? Pernah Bu, mendampingi. Pernah. Gitu nggih, semuanya pernah nggih? Ya. Nggih, alhamdulillah. Nah, kenapa keyakinan kelas ini penting gitu ya untuk kita bentuk di awal? Ini ada kaitannya sama ini ibu-ibu. Jadi ada quote yang terkait dengan keyakinan kelas yang menurut saya ini bagus sekali, yaitu bahwa optimisme itu adalah keyakinan yang mengarah pada pencapaian. Kemudian tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan keyakinan. Jadi yang namanya keyakinan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk pencapaian kita pada tujuan nantinya. Gitu nggih. Nah, berikutnya
saya ingin sekali menggali pendapat ibu-ibu di sini terkait dengan keyakinan kelas ini, yaitu mengapa kita perlu membuat keyakinan kelas, tidak hanya kesepakatan kelas saja. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengapa keyakinan kelas ini penting untuk tumbuhnya budaya positif. Nah, saya akan kopikan dulu link Padletnya yang nantinya bisa ibu-ibu isi gitu ya, sebentar. Bisa ibu-ipu isi. Saya akan kopikan ke kolom chat. Sebentar. Nah, sudah terkirim di kolom chat nggih, ibu-ibu. Nah, ya sudah bisa diklik nggih. Nah, monggo menyampaikan gagasan, ide, pendapatnya tentang pertanyaan yang sudah tercantum di sana. Gitu nggih. Nanti akan saya tampilkan. Nah, ternyata ini sudah banyak sekali ini yang sudah mengetikkan di Padlet. Nah, mungkin bisa saya tampilkan dulu link Padletnya ya. Nah, sudah ada Bu Rosi, ada Bu Yeni, ada Bu Umi, dan ada Bu Sri Wahyuni yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, di situ untuk Bu Rosi sudah jelas sekali apa yang disampaikan di sana ya. Saya tertarik dengan ini nih, pendapatnya Bu Yeni untuk pertanyaan yang pertama ini. Mengapa kita perlu membuat keyakinan kelas? Nah, mungkin bisa open mic Bu Yeni, monggo dinarasikan. Ya, terima kasih Bunda. Menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting karena keyakinan kelas itu berasal dari siswa, dari keyakinan bersama tanpa paksaan. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif, aman, nyaman, sehingga anak-anak belajar dalam suasana yang nyaman. Terima kasih Bu Yeni sudah menyampaikan pendapatnya tentang mengapa kita perlu untuk membuat keyakinan kelas gitu ya, tidak hanya cukup dengan kesepakatan kelas saja. Ada lagi yang berikutnya yang saya tertarik dengan Bu Sri Wahyuni. Monggo silakan Bu Sri Wahyuni menjelaskan untuk pertanyaan yang pertama. Ya, terima kasih Bu Fitria atas waktunya. Mengapa kita perlu membuat keyakinan kelas? Tidak hanya kesepakatan kelas saja, karena keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang akan kita tuju dari penerapan kesepakatan kelas. Itu tips saya jelaskan. Iya. Jadi ini tadi menyampaikan bahwa keyakinan kelas itulah sebetulnya yang kita tuju gitu ya. Misalnya kelas yang tertib, kelas yang disiplin dan seterusnya. Nah, itu yang mau kita upayakan. Nah, kemudian terkait pertanyaan berikutnya Ibu-ibu. Nah, mengapa sih adanya keyakinan kelas ini penting untuk terwujudnya budaya positif? Nah, ini saya pengen dengar pendapatnya Ibu Rosi mungkin terkait dengan pertanyaan yang kedua ini. Monggo open mic Bu Rosi. Baik, terima kasih Bu Fitri. Saya mencoba menarasikan untuk pertanyaan kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terwujudnya budaya
positif, di sini saya menarasikan bahwa penting karena terlaksananya keyakinan kelas dapat menjadi kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Jadi kalau sudah menjadi kebiasaan, maka itu akan menjadi budaya positif yang akan terus diterapkan di sekolah dan menjadikan lingkungan sekolah tersebut menjadi nyaman suasananya, seperti itu. Luar biasa sekali penjelasan Bu Rosi yang sangat lengkap ya. Jadi dengan adanya keyakinan kelas nanti itu dapat menjadi kebiasaan positif sehingga terbentuklah budaya positif di sekolah, begitu nggih Bu Rosi. Nah, mungkin yang di sini ada pendapat yang mungkin perlu untuk diperjelas lagi. Saya pengen dengar suara dari Bu Umi. Monggo Bu Umi menyampaikan pendapatnya. Oke, terima kasih Bunda Fitri. Ini saya akan menambahkan. Tadi kan hanya 2 kata penting sekali, belum selesai terus kirim gitu nggih. Ya, monggo diperjelas. Ya, keyakinan kelas memang penting sekali dalam rangka terwujudnya budaya positif menjadi habit anak-anak. Karena apa? Keyakinan kelas itu kan sudah disepakati bersama-sama, dibuat bersama-sama kan dari siswa untuk siswa. Nah, otomatis itu di dalamnya sudah banyak nilai-nilai karakter yang luar biasa. Nah, anak-anak melaksanakan keyakinan itu tidak ada keterpaksaan, kemauannya sendiri. Nah, pelan-pelan nanti menjadi habit, menjadi kebiasaan, maka terciptalah budaya positif tersebut. Karena apa? Namanya anak-anak kalau diberi dengan paksa, kamu harus ini itu, justru tidak akan berhasil atau sukses. Tapi kalau itu sesuatu dari mereka sendiri, kembali ke mereka sendiri, pasti tentunya nyaman dan sukses. Demikian Bunda Fitri. Luar biasa Ibu Umi yang sudah menjelaskan dengan panjang lebar bahwa keyakinan kelas itu nantinya juga akan menjadi pembiasaan yang positif ya di sekolah. Kemudian nanti juga akan untuk arah kedepannya itu akan membuat anak-anak bisa sukses, begitu nggih. Luar biasa sekali. Nah, ibu-ibu, yang berikutnya saya ingin mengajak ibu-ibu untuk mengingat kembali atau melihat kembali sebetulnya seperti apa sih kita dalam membentuk keyakinan kelas itu harus seperti apa. Nah, kita nonton video dulu nggih, ibu-ibu. Nah, coba kita lihat. Ini saya langsung ke arah yang membentuk keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, sebentar, ini belum ya. Keyakinan kelas ini? Sebentar. Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Sebentar, ibu-ibu masih yang depan. Sebentar. Saya kepingin dan berceceran, bisa saja guru. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut langkah praktis yang Ibu dan Bapak Guru bisa terapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Iya,
karena waktunya hanya singkat, nggih, kita berhenti dulu sampai di situ Ibu-ibu. Nah, dari video itu mungkin ada yang mau menyampaikan apa pendapatnya tentang apa yang sudah ditonton? Boleh raise hand? Iya, monggo Ibu Rosi. Baik, terima kasih Bu Fitri. Videonya menarik sekali ya tentang pembuatan keyakinan kelas, di mana yang salah satu poin yang saya dapatkan adalah keyakinan kelas itu dibentuk dari kalimat positif. Jadi dari kalimat positif tersebut akan memberikan energi positif juga atau memberikan dampak positif juga pada siswa, seperti itu. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih sekali Bu Rosi yang sudah sangat luar biasa bisa menarasikan apa yang sudah kita tonton ya. Nah, kita sampai di akhir pembahasan, kita akan melakukan refleksi ya. Mungkin ada yang berkenan untuk menyampaikan refleksi, monggo raise hand kembali. Inggih, Ibu Rosi, monggo silakan. Baik, terima kasih Bu Fitri. Maaf saya diberikan kesempatan lagi. Terima kasih diberi kesempatan juga untuk membuat refleksi ya. Baik, dari sesi yang sudah dilakukan pada hari ini itu membuat saya sangat bahagia. Saya senang karena semua yang diutarakan atau semua yang diulas oleh ibu-ibu hebat di sini itu memberikan pemahaman kepada saya tentang keyakinan kelas itu harus mengarah ke seperti apa, seperti itu. Jadi di sini saya mengambil garis besar bahwa keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dan dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi, berdampak kepada murid, dan tentunya dapat mewujudkan cita-cita pendidikan di Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bu Fitri. Oke, terima kasih sekali Bu Rosi, sudah sangat luar biasa bisa memberikan refleksi pada pertemuan kita kali ini. Sampai di sini kita sudah sampai di ujung atau di akhir sesi ya. Ibu-ibu, terima kasih sekali atas perhatiannya. Kita akan bertemu di kegiatan Lokakarya berikutnya. Terima kasih ibu-ibu semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Iya, terima kasih.